Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Wahyu Pratama dari kelas TK03 dengan NIM 228309004 akan menjelaskan soal UAS pemrograman Python yang nomor pertama. Ini kita disuruh untuk menyeleksi apakah mahasiswa layak untuk menerima beasiswa atau tidak. Jadi yang pertama yang diperlukan itu tadi NIM, nama, nilai Python, nilai web, dan nilai C++. Jadi nilainya itu rata-ratanya harus di atas 60 dan tidak boleh ada yang nilainya di bawah 50. Baiklah, yang pertama saya gunakan adalah metodenya adalah kelas. Kelas ini untuk mendefinisikan ini init itu kayak untuk di konstruktor yang digunakan untuk menganalisis objek untuk dibuat. Ini nanti ini tuh otomatis dijalankan otomatis saat objeknya tuh dibuat. Ini kenapa ada self itu merujuk pada objek instan yang sedang dibuat. Nanti kalau kita menggunakan self ini, kita bisa mengakses dan mengubah nilai dari atribut objek. Atributnya itu ada NIM, nama, nilai Python, nilai web, dan nilai C++. Terus yang kedua, ini self, kita menggunakan definisi yang hitung rata-ratanya. Ini ada self juga. Self itu buat menghitung rata-rata dari nilai mata kuliah dari objeknya ini, dari objeknya. Lalu layak beasiswanya ini menggunakan self juga untuk memeriksa apakah nilai beasiswanya layak atau tidak berdasarkan kriteria. Ini kriterianya ini. Nah, yang pertama ini definisi kelas. Lalu untuk hitungnya kita menghitung rata-ratanya nilai Python ditambah nilai pemrograman web ditambah nilai C++. Ini dikurung karena ini dihitung terlebih dahulu. Setelah itu dibagi 3 untuk menghitung rata-ratanya. Lalu untuk nilai minimalnya yang lolos untuk seleksinya itu adalah 50. Jadi kalau nilainya ini X itu yang definisi layak ini, layak beasiswa. Jadi kalau yang layak beasiswa itu di atas nilai minimalnya ini 50. Lalu totalnya ini, hitung rata-ratanya ini itu di atas 60 nilainya. Lalu saya ini menggunakan jumlah list. Jumlah list itu untuk menyimpan objek-objek mahasiswanya. Ini jumlah mahasiswa sama dengan 0 itu variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan nanti. Ini saya menggunakan blok inspeksi. Jadi kalau misal jumlah mahasiswanya tidak dimasukkan dengan tipe data integer, akan memunculkan pesan error dan akan mencetak ini masukkan angka yang valid. Untuk menginput NIM, nama, nilai itu saya menggunakan ini for i in range di antara jumlah mahasiswanya ini. Lah ini saya menggunakan loop while. Jadi ini ada blok ekspresi juga. Kalau misal yang kita inputkan ini
ini blok ekspresinya saya gabungkan dengan loop. Kalau misal kita inputkan nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka akan memunculkan pesan error. Ini memunculkan ini terjadi kesalahan, lalu kesalahannya yang di print adalah yang ini, nilai harus di antara 0 sampai 100, dan bawahnya akan di print lagi, masukkan nilai yang valid. Yang kedua, saya menggunakan blok ekspresinya ini, saya langsung mengeliminasi mahasiswa yang tidak layak mendapatkan beasiswa sesuai dengan kriteria. Jadi seperti langsung gugur seperti itu. Soalnya kan yang dicari hanya peringkat 1 sampai 3 saja. Nah ini kalau nilai Python atau nilai webnya atau nilai C++-nya itu kurang dari 50, akan memunculkan pesan error, terjadi kesalahan, nilai harus lebih besar dari 50 untuk layak menerima beasiswa. Lalu akan muncul pesan masukkan nilai yang valid, lalu akan kembali looping kembali ke mahasiswa yang ini, mahasiswa keberapa gitu. Jadi kalau mahasiswa yang nilainya kurang dari 50 itu nggak bisa masuk, langsung diseleksi dan memasukkan mahasiswa yang lain gitu. Baiklah, untuk peringkat mahasiswanya ini saya menggunakan sort. Sort itu ini untuk mahasiswa list. Nah, ini berdasarkan nilai rata-rata dalam urutan yang menurun nantinya di sort ini. Kemudian saya menggunakan loop for dan fungsi ini enumerate ini untuk menampilkan informasi peringkat 1 sampai 3 mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswanya. Nanti akan memunculkan misal mahasiswa pertama NIM-nya berapa, namanya berapa, nilai rata-ratanya berapa. Lalu yang mahasiswa kedua yang layak, NIM-nya berapa, namanya siapa, lalu nilai rata-ratanya berapa. Dan yang ketiga juga sama, hanya 3 saja yang layak untuk menerima beasiswa. Baiklah, saya akan mencoba running. Ini kita masukkan jumlah mahasiswanya. Nah, kalau misal kita masukkan jumlah mahasiswanya tidak dalam integer, misal nah akan muncul ini, masukkan angka yang valid. Nah, peringkatnya tidak ada. Ini saya lupa menggunakan loop tadi. Nah, baiklah, lanjut. Masukkan jumlah mahasiswa. Misal kita akan menyeleksi 5 mahasiswa yang pantas untuk menerima beasiswa siapa saja. Baiklah, NIM mahasiswa yang pertama akan saya masukkan permisalan 0901 dengan nama Yuta. Nilai pemrograman Python-nya misal 100, pemrograman webnya 100, C++-nya 100. Nah, harusnya ini dia akan peringkat pertama nantinya ya, si mahasiswa pertama ini. Baiklah, untuk mahasiswa yang keduanya misal kita NIM-nya 902 dengan nama Ilham. Nah, ini kan saya tadi menggunakan blok ekspresi untuk nilai pemrograman Python web dan C++-nya kalau kurang dari 0 dan lebih dari 100. Misal kita masukkan nilainya lebih dari 100. Nah, ini akan lanjut sampai selesai ini.
Nah, ini terjadi kesalahan. Nilai itu harus di antara 0 sampai 100. Nanti kita suruh masukkan nilai yang valid. Nah, ini kan 1000. Nah, ini kita harusnya ini menuju ke mahasiswa 3 karena nilainya tadi saya menggunakan blok ekspresi, maka looping lagi ke yang mahasiswa kedua, saya menggunakan while tadi. Misal ini kita masukkan sama kayak tadi ya, dengan nilai 90 90 90. Harusnya ini. Lalu yang ketiga 0903. Nah, ini nilainya misal di atas 50, tapi dia rata-ratanya kurang dari 60. Masukkan nama dulu. Nilainya misal 55, yang di antara 50 sama 60 tadi. Lalu mahasiswa keempat nah, ini misal kita masukkan NIM kita masukkan nilai yang ini yang kurang dari 50. Ini harusnya dia akan terseleksi terlebih dahulu. Misal masukkan salah satu nilainya kurang dari 50, misal yang lainnya 100. Nah, terjadi kesalahan. Nilainya harus lebih besar dari 50 untuk layak menerima beasiswa. Ini dia akan mengeprint, ini terjadi kesalahan, lalu mengeprint value errornya ini, lalu print lagi ini. Terus coba kita masukkan orang yang beda, misal jadi nilainya itu harus di atas 50. Misal dia nilainya 60. Lalu yang mahasiswa kelimanya kita buat ya ini. Nilainya kita buat yang di bawahnya ini ya, 60 70 70. Misal kita buat 60 60 70. Seharusnya kalau dilihat secara urutan, secara hitung-hitungan matematis, yang menjadi peringkat pertama adalah Yuta, peringkat kedua Ilham nilainya, dan peringkat ketiganya itu adalah Lila. Nah, ini coba kita enter. Nah, benar, yang peringkat pertamanya yang mahasiswa yang layak mendapat beasiswa dengan nama Yuta, ini dengan NIM. Nah, ini tadi print ini NIM-nya 0901 tadi, lalu namanya Yuta dengan rata-ratanya tadi ini sudah dihitung 100 tambah 100 tambah 100 bagi 3 ini. Lalu yang kedua itu Ilham karena nilainya tadi rata-rata 90, dan yang ketiga NIM 0904 nya Lila itu dengan NIM rata-rata ini. Baiklah, cukup sekian tugas pemrograman Python yang saya buat. Kurang lebihnya dalam bertutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.